Yang terakhir, prodi ini sebenarnya ingin menghidupkan media sosial. Media sosial prodi yang baru beberapa bulan ini sudah ada 80 subscribe, sudah nyampe belum Mbak Ayu? Sudah 80 ya, 80 subscribe itu baru berapa hari. Kami berharap dari ratusan mahasiswa dan stakeholder PMI itu bisa melihatnya itu. Semakin kita gencar mensosialisasikan prodi PMI, termasuk bahkan mengajar Bapak Ibu itu sangat bisa diupload di prodi. Kirim saja ke Mbak Ayu atau ke saya, nanti langsung. Misalkan saya hari ini ada ngajar 2 ya, psikologi sosial. Saya tadi malam dilalahnya mati lampu, jadi tidak bisa ngajar. Akhirnya saya buka Zoom sendiri, new meeting itu, saya rekam suara saya dan saya upload pagi-pagi di YouTube pribadi dulu. Nah, mahasiswa yang sekarang masuk jam kuliah saya, dia sudah melihat apa yang saya sampaikan dari materi hari pertama ini, dan mereka absennya di komen itu untuk menghidupkan YouTube kita atau YouTube-nya prodi seperti itu. Jadi itu targetnya, kita ingin semua dosen merasa nyaman dan punya kreatif yang lebih gitu dibanding, kalau bisa dibanding dengan prodi lain kita sudah maju gitu. Seperti itu Bapak Ibu. Untuk selanjutnya kita akan langsung pada 2 narasumber nih, Mas Langgeng dan Mbak Iva. Yang seru saya tidak mau perkenalkan, tadi CV-nya Mbak Iva belum masuk ya, CV-nya yang ada Mas Langgeng. Nanti saya share aja ke dosen PMI, keren sekali CV-nya itu ya, yang membuat saya tidak bisa menjelaskan satu-satu, dan saya tidak saja. Baik, kita buka acara ini dengan membaca Bismillah bersama-sama. Memang materinya kita tetap mengacu dari materi yang diberikan oleh dosen-dosen mitra. Nah, kelompok 1 bisa mulai tapi untuk Satu host inti dari ruangan itu, atau apa aja Pak Abu Muslinya. Ibu, biasanya kita punya 1 orang yang kita kasih tugas itu untuk merawat. Oh iya. Iya. Biasanya kita mengajar. Kalau saya mengajar tidak. Nanti bertukar. Bertukar ya. Posisinya bertukar. Oke. di sini mah KB di Ya gitu. Dan kondisinya macam-macam. Biasanya kalau di kelompok itu untuk biar pemahamannya rata, kadang-kadang kan ada tuh student yang pemahamannya lambat gitu kan. Itu saya pasain sama yang pemahamannya lebih gitu. Jadi di kelompok itu diskusinya bisa jalan, jadi trigger atau control buat bisa mengimbangi gitu sih biasanya. Nah, biasanya saya manual. Nah, kalau kita sudah mantap sama pembagian kelasnya, ini kita open room-nya. Ini room atau ruangan ini kita open, kita buka. Ini saya pencet ya. Maka di Zoom jenengan masing-masing sudah punya notifikasi. Kalau host itu mengundang jenengan ke ruangan tertentu. Ya. Kalau saya pilih kalau jenengan pilih letter itu berarti jenengan nanti dulu deh gitu. Ya. Tapi harus undangan kan enggak nanti kalau Ya, nanti gabung sendiri tapi nanti dia maksudnya apa? Maksudnya nanti minta persetujuan karena kohos tadi. bisa jadi karena kohos ya. Sudah gabung. Bisa jadi karena kohos ya. Sudah masuk ke dalam record terus ya? Masuk gabung, tapi partisipannya jadi 2. Iya, karena jadi oh 3 dan 3. Ya, karena dengan kan orangnya 3. Iya. oh tidak langsung diizinkan atau langsung diizinkan? Jadi itu tergantung sama studentnya mau apa dia gabung. Oh ini tidak diizinkan. Ya, tapi kalau tidak salah ada Islam mundurnya ya. Nggak ada ya? Oh ya sudah. Berarti dia secara manual itu. Partisipannya ada juga sekarang. Nah di sini Sama enggak?
Di sini saya sudah bisa lihat. Di sini saya bisa lihat ya. Yang belum join di kelas C ini ada Bu Sri. Oh, Iya betul ya Bu? Belum ini. Oh itu belum ya. Berarti Bu Sri belum join. Tidak ada tampilan join. beda memang kalau itu beda memang. Oh, Bu Sri ini minta pakai surat nanti. Dari surat maksudnya Bu. Harus formal, cat basah. Sudah ya? Nah, sudah. Nah, di sini saya sudah bisa lihat bahwa seluruh student saya itu sudah masuk ke kelasnya masing-masing. Nah, kita lihat ini kan adalah ruangan pertama kita ya. Ini partisipannya tinggal saya saja ini. Karena studentnya sudah masuk ke ruangan Masih kelas ini bisa ngomongin orang yang di luar. Iya bisa. Kadang-kadang saya tinggal makan siang dulu gitu. Studentnya saya kasih 40 menit gitu, 40 menit. Terus sudah selesai itu bangunannya belum habis 10 menit ya. 10 menit buat habis makan. Gitu. Ini tinggal saya sendiri. Nah ini kita ilustrasikan. Misalnya saya adalah seorang remaja, terus saya mau menugaskan Bapak Ibu sekalian itu untuk berdiskusi gitu kan di masing-masing kelompoknya. Tim 1 membahas topik A, terus kelompok 2 bahas topik B. Kemudian saya mau melihat jalannya diskusi seperti apa. Nah itu saya pilih breakout rooms tadi. Di sini sudah ada kelas A, kelas B dan kelas C. Ini masing-masing kelas itu ada tombol join-nya. Nah, join ini nanti kalau kita pencet, saya mau ke kelas A dulu deh gitu. Saya join, maka saya akan bergabung di kelas A. Sekarang coba di kelas A ada saya nggak di situ? Ada ya? Ada. Nah, saya sudah join. Nah, saya di sini bisa berinteraksi sama studentnya. Gimana? Sudah sejauh mana progresnya gitu? Perlu tambahan nilai nggak? Oh. Ya, nah di sini kan ada tiga partisipan ya, 3 orang ya. Ada pengajarnya sama ada 2 student. Kemudian kalau saya mau sudah ya, terus habis itu saya tinggal dulu, nanti dilanjutkan diskusinya gitu misalnya. Saya leave breakout room sini. Jangan sampai pilih 2 di atas. Karena kalau 2 di atas ya, misalnya leave meeting itu kalau saya pencet itu artinya saya meninggalkan meeting kita. Jadi saya cabut gitu. Nanti tinggal ada hostnya aja gitu. Nanti hostnya nanti jadi host gitu. Kalau end meeting for all artinya tuh saya secara paksa membubarkan. Iya, iya. Oh kalau Saya kecewa sama eventnya gitu. Mas Langgeng, Iya. kalau host tiba-tiba kan dia host belum nunjuk sebagai co-host, Iya. dia ada problem di sinyal, keluar langsung pilih dia. Iya. Itu nanti secara otomatis, secara random itu salah satu dari partisipannya jadi host nanti. Iya. Tapi kalau kita gabung nanti kita jadi host lagi. Iya. Iya. Kembali lagi jadi host. Terus misalkan ini di luar ini ya, di luar ini bagus sekali. Saya kira kan Zoom itu hanya sesederhana yang biasa kita pakai. Iya. Sudah kayak jenuh, yang sangat jenuh sekali gitu ya. Oke. Zoom yang paling kayak Zoom lagi. Ternyata ada fiturnya. Tapi memang yang nggak pernah kita ini. karena fiturnya disembunyiin sih sayang. Oh. Iya kan? Terus kan harus dapatkan dulu. karena prodi itu kan hanya punya 1 Zoom. Iya. Misalkan jam 9 itu dipakai Musli. Oh iya, sampai Saya sebagai yang otak-atik Zoomnya kan terus badannya ininya Bu gitu biasanya kasih ke ini. Itu dipakai lagi. Bu sih kan udah tak jadi kanvas tuh. Saya kan yang mengatur jadwal. Bu ini kelas Ibu sudah siap. Karena saya tidak yang dimakan Ibu, saya keluar. Ibu sekarang adalah host bisa pakai Zoomnya prodi. Mesti kan sudah nyaman saya keluar. Ketika saat bersamaan saya pakai lagi yang punya prodi itu boleh nggak? Nggak bisa.
harusnya kerasa. Itu jadi kita kayak remnya pusing nanti. satu-satu. Jadi kalau di tempat saya juga sama. Saya cuma mempunyai satu akun. Ini akun apa namanya akademi tempat saya bekerja kan. Itu memang saya isinya kan pagi dari jam 8 sampai jam 10 gitu kan. Nah nanti jam 11 sampai jam berapa itu nanti ada lagi yang pakai. Nah saya tuh pernah suatu ketika itu saya isi kelas terus kemudian molor kelasnya karena diskusinya seru banget sampai jam 12. Terus jam 12 itu ada kelas yang masuk. Itu saya ke sign out ke ini. Iya, otomatis kayak keluar. Tapi diskusinya masih jalan. Tapi saya dapat notifikasi kalau saya itu keluar karena ada akun lain yang masuk. Ada akun orang lain yang masuk kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada notifikasi seperti itu saya akhiri kelasnya gitu. Tapi kita tidak langsung keputus langsung bubar itu enggak. Karena itu di schedule kita itu kita hanya sampai jam 13 misalnya. Tapi kok masih ini ya. Ada orang lain yang menggunakan akun yang sama itu kita cuma dapat notifikasi Bu. Kalau kita sign out gitu. Tapi jalannya diskusi masih bisa jalan. Saya masih bisa berinteraksi sama studentnya. Saya pernah Mas kayak gitu masuk kan seperti itu. Nah itu masuk ke ruang orang. Masuk ke ruang, masuk ke ruang orang yang lagi meeting. Ini ke ruangan siapa ini? Tapi kita nggak tahu ruangan siapa. Pernah ini Mas, sama. Saya dulu pakai Zoom fakultas. Kita biasa menggunakan malam hari karena nggak ada yang pakai kan. Di fakultas itu sehingga rapat tulisan malam hari. Pas mau ujian munakosa jam 8 pagi hari Senin. Sudah bikin schedule saya di sana. Ketika mau memulai ternyata ada Pak Mustafa orang KPI lagi munakosa. Berarti schedule yang di Zoom itu sangat tidak aman ketika ada orang lain masuk ya. Gitu. Begitu ya Mas ya? Ya bisa jadi itu mungkin karena adminnya. Iya. Karena adminnya dipegang oleh semua orang. Iya, mungkin. Soalnya di tempat kami itu satu akun itu untuk kayak satu divisi gitu loh. Berapa orang ada? Iya. Mentornya itu cuma beberapa gitu. Jadi kita masih mudah koordinasinya masih mudah. Ini beda koordinasi. Jadi ada satu orang yang memang dia itu ini pertamanya ketika kan ini kan Zoom ini akunnya itu cuma saya aja Bu yang pakai awalnya itu, tapi kemudian ada kelas lain gitu kan. Nah terus ada satu orang yang ngatur itu nanya Mas Langgam itu isinya jam berapa sampai jam berapa? Jam 8 sampai jam 10. Nah nanti dikasih toleransi jam 8 sampai jam 11 gitu. Nanti yang lainnya nanti siapa gitu. Jadi kita strict sama waktunya aja sih gitu. Itu kemarin masukan Pak Abu bagus sudah kami terapkan. Mbak Ayu men-setting jadwal Zoom hari ini ke ini. Ada lagi dulu ini yang saya dapat dari jangan lupa kalau sudah selesai Zoom itu send out gitu. Karena kalau sudah send out yang lain bisa masuk gitu. Ya mau bisa dikunci ya. Kunci itu. Kita harus keluar. Kemarin lupa ada. Enggak keluar ya Pak ya? Iya. Saya betul. Laptop. Saya masuk ke masih sudah dapat kayak gitu. Masih ada. Kita demokan ini. Misalnya saya mau schedule meeting ya. Misalnya berapa pelatihan. Pelatihan. Oke, tanggalnya kapan? Misalnya hari ini ya. Misalnya tanggal 6 jam 11.30 misalnya sampai jam 6 juga. Ini kira-kira 30 menit ya. Terus kemudian kita mau pakai password atau tidak gitu. Kalau misalnya mau pakai password tinggal diisi, kalau tidak tinggal di uncentang gini. Kalau sudah nanti masuk di schedule-nya. Nah, ini otomatis di kalender saya itu sudah ditambahkan di sini. Nah, ini kalender ya. Ini Google Calendar di Windows juga bisa. Ya. Google Calendar di mana Mas? Di Windows juga bisa. Google Calendar di Windows bisa. Itu bentuknya browser kok Mas.
Nah biasanya invitation dari kopi, terus bisa kita tambahkan link di sini. Nah gini misalnya, bisa dimasukkan ke sini nanti outputnya seperti ini. Nah ini misalnya sebenarnya. Oke, boleh dikit. Mana? Misalnya kayak ini penjelasannya. Nah, ini nanti, ini ada zoomnya. Saya tinggal akses, sudah tahu jadwalnya apa, terus habis itu siapa aja yang saya invite, itu bisa. Gimana? Seharusnya bisa otomatis Mbak. Kayak ini kan coba saya data saja. Dari awal. Nah ini kan di sini kan misalnya tes pelatihan. Kemudian ini tanggalnya hari ini jam 11.30. Terus meeting ID-nya tadi pakai personal ID kita atau pakai otomatis. Kalau otomatis itu nanti bentuknya link yang dipencet itu langsung ke arah ini. Kalau personal ID itu pakai nomor itu. Itu ada password. Nah passwordnya itu opsi. Kita mau menambahkan atau tidak. Gitu. Terus kemudian videonya untuk host di on atau di off ketika mulai gitu. Partisipannya juga sama, ketika mulai itu mau videonya langsung on atau off gitu. Biasanya di off dulu. Terus kemudian, nah ini kalendernya ini ada 3. Ada iCall. iCall itu tuh kalender tapi bawahnya Apple. Nah kalau Google Calendar itu Google Calendar itu dia bisa diaksesnya lewat browser. Jadi Apple ataupun Windows itu bisa. Nah kalau sudah, nanti schedule aja. Nah nanti akan tercreate. Nah di sini kan sudah nih tes pelatihan jam 11. Ya. Di email itu bisa. Sebentar. Ini aku allow. Nah ini kita lihat ya Google Calendar di tanggal sekian. Nah ini sudah ada di tes pelatihan. Nah ini bisa kita tambahkan guest-nya. Guest ini adalah orang yang kita undang. Misalnya saya mau mengundang Mbak itu dan saya tuliskan emailnya Mbak, otomatis nanti Mbak dapat email. Invitation tadi kalau ada tes pelatihan hari ini tanggal 11.30. Kita cek di kalender kita. Nah, kita cek di kalender kita. Nah, ini tanggal 6 hari ini itu sudah ada nih agendanya jam 11.30. Kalau kita lihat per hari, misalnya kita buka aja ini per harinya, misalnya ini day ya. Nah, ini bentuknya timeline gini. Nah, ini biasanya kalau misalnya dalam satu hari prodi mempunyai banyak jadwal meeting, itu kita bisa lihat dari Google Calendarnya. Oh ini jam 12.30, 11.30 ini ada tes pelatihan. Nanti jam 1:30 nanti ada lagi. Kayak gitu caranya kita memanage satu akun tapi untuk banyak orang. Jadi kita bisa atur itu. Jadi kita bisa aturnya itu di depan pakai fitur schedule-nya ini. Undangnya harus pakai email ya? Undangnya bisa pakai email. Itu yang pertama bisa pakai email. Yang kedua, ini di Zoom tadi. Ini kan ada tes pelatihan ini. Ini ada titik 3 ini di chat. Ini copy invitation aja. Nah nanti invitation-nya di copy, nanti dimasukkan ke dalam grup. Misalnya ini grup ya. Ini di copy paste aja. Tuh. Nah nanti yang perlu diklik itu adalah ini atau ini. Ini yang baru tadi. Nah ini. Kalau ada passwordnya, nanti passwordnya masuk ke sini juga. Gitu. Nah, misalnya bisa gue juga, bisa gue WA. Nah, misalnya nih kan, misalnya kalau tadi kan saya kan untuk sesi Zoom ini kan tidak menggunakan password. Misalnya mau saya tambahkan password misalnya. Ini passwordnya yang pencet, terus passwordnya merupakan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 biasanya. Kemudian kita save, terus kemudian nanti kita copy invitation-nya. Nanti pasti sudah terupdate.
Coba ya. Nah, ini ada passwordnya. 1, 2, 3, 4, 5 kayak gitu. Seperti itu. Nanti ketika diklik, nanti dia langsung mengarahkan ke eventnya tadi. Seperti itu. Oke, itu tadi selingan tentang ini ya. Pertanyaan dari apa namanya? Kalau misalnya Prodi tadi menolak ini yang C kok tinggal tadi. Oh iya. Saya lupa baterainya habis. Oh iya ya sudah betul. Nah ini karena Bu Sri cuma sendiri, jadi saya pindah satu. Maksudnya biasa. Oh iya, kalau kopi ya. Kita biasa sendiri. Pindah ke kopi. Nah, dengan begitu Bu Sri pindah ke kopi ini. Nah, pindah kan? Kan Bu Sri kalau kopi. Gara-gara nanti kuliah nanti. Coba dilihat partisipannya Bu. Ini jumlah apa orang-orangnya di sini. Nah ini partisipannya. Ya, ada 3 ya, sudah beda. Jadi Bu Sri sudah pindah, sudah begitu. Nah, ini kan ceritanya diskusinya sudah berjalan lama nih. Saya pindah ke kelas B juga, ini saya join. Terus kemudian ini saya pindah ke kelas B. Nah, di sini ada kelas B. Terus kemudian kalau dirasa menurut saya sudah cukup ya diskusinya ya. Mungkin saya mau leave, saya keluar dari record rooms-nya. Saya kan di main room nih, di ruangan besarnya nih. Saya sendirian di sini kan. Ya. Nah, ini kemudian saya akhiri nih apa sesi record rooms-nya. Berarti nanti saya pilih record rooms-nya, kemudian saya close tombol merah ini. Nah, tapi sebelum itu saya mau kasih pengumuman dulu. Misalnya tulisannya waktu 3:10 menit. Nah, sekarang coba disaksikan di Zoom masing-masing. Sudah keterima enggak? Ya, sudah. 30 menit. Nah, kira-kira gambarannya seperti itu dari sisi studentnya nanti. Tinggal 10 menit gitu kan. Dan kita masih bisa chatting gitu. Apa namanya? Tunggu sebentar Pak gitu. 5 menit lagi gitu, itu masih bisa. Itu dicat juga Pak? Iya, dicat juga. Bisa. Kalau sudah, misalnya Saya coba. ya, coba. Pak. Mana Pak? Orang menjadi. Itu masuknya di ini berarti. Masuk di kelasnya berarti. Chatnya. Berarti ya di kelas ya? Everyone yang ada di kelas ini. Oh ya. Kalau mau ngechat saya itu everyone ini di chat misalnya. Oh ini hanya di kelasnya aja berarti. Dan bisa Bu kalau selesai nggak selesai pokoknya sudah berakhir. Sudah berakhir. Nah ini terus kemudian saya close. Nah ini nanti di masing-masing apa Zoom jenengan ada notifikasi. Kalau saya meminta jenengan untuk keluar. Ya, hitungannya mundur 60 detik karena saya sudah mengatur ya jaraknya antara saya untuk itu sama jenengan keluar itu 60 detik. Otomatis mati ya? Ya, otomatis nanti keluar secara paksa gitu. Aku juga perokok tapi nggak ngerti ini. Kenapa? Dari mana sekarang? Ada perokok tapi nggak ngerti ini. Luar biasa. Apa keluar. Terus kemudian gabung di ruang tamannya. Ruang besar kita. Kita juga bisa membuat polling ya Bu. Pernah menggunakan fitur polling? Belum. Nah, ini fitur polling ini juga bisa. Kita menambahkan question 1 misalnya. Ini.
judulnya misalnya polling kelas, kemudian pertanyaan pertama setuju tidak. Ini opsi satunya misalnya setuju, terus ini misalnya tidak setuju, terus kita bisa tambahkan misalnya netral. Nanti kita save. Nah, maka di sini sudah ada nih pollingnya. Nanti kita launch pollingnya. Nah, nanti di tempat ini kan ada juga ada. ya. Nanti dengan dicoba dipencet Pak, dipilih. Nah, otomatis langsung. Tapi bisa jadi dokumen nggak ya? Gimana? Jadi dokumen pembuat gitu, tulis gitu. Dokumen Word ya. Belum saya pernah coba sih. Tapi coba ya. Atau harus di print screen? Iya. Mungkin jadi bisa di share resultnya. Oh, resultnya di sharing itu untuk ditampilkan ke studentnya Pak. Bisa lihat Pak. Bisa kelihatan ya hasil pollingnya. Ada ya. Kalau saya stop, Ya, bilang ya. Nah, gitu. Kira-kira gitu. Jadi pollingnya dia membuatnya di sininya di akun setting. Seperti itu. Ada tambahan? Karena kebutuhannya itu berbeda-beda. Terus kemudian yang kedua itu adalah bagaimana kita itu memaksimalkan fitur yang ada di Zoom, yaitu breakout rooms, di mana sebenarnya fitur tersebut itu bisa membantu kita untuk membagi setiap sesi Zoom kita itu menjadi beberapa ruangan dengan partisipan yang kita tunjuk sendiri, kita tunjuk secara manual seperti itu. Nah, ini akan berguna sekali bila mana prodi ataupun kampus mempunyai acara. Dengan begitu kita tahu tuh, ketika di tengah-tengah misalnya kita mau membuat polling gitu kan, kita hadirkan polling ke dalam student kita, kemudian kita bisa tahu student kita tuh mengikuti kelas kita atau tidak sih, seperti itu. Aku yang masih produk Iya. Saya tadi kan kelompoknya industri ya. Ya. Antara 3 quizzes, Kahoot atau Mentimeter itu yang biasanya disisipkan di sela-sela perkuliahan. Jadi di sini semacam membuat, ini biasanya dipakainya untuk anak-anak SMP dan SMA ya, untuk kuis-kuis, tapi untuk anak kuliahan pun ternyata juga masih menarik gitu ketika kontennya kita sesuaikan dengan materi. Nah, ini bukanya memulainya kita bisa buka dari quizzes.com. Quizzes belakangnya.com. Ya, quizzes.com. Kemudian kita masuk ke quizzes. Kemudian di sini kita kalau belum punya akun, kita bisa sign up dulu. Kita ngisi email, kemudian daftar dulu, kita isi email, kemudian kita isi password, atau bisa pakai akun Gmailnya. Ini bayar juga? Ini gratis Pak, gratis. Kemudian kalau sudah masuk, biasanya di sini sudah ada nama akunnya. Kita nanti seperti biasa ketika kita mendaftar, ya namanya. Kemudian kita bisa klik create di sini atau buat. Nah, di sini adalah bentuk kuisnya. Biasanya saya buat. Ada 2 pilihan, quiz atau listen. Nah, saya pilih kuisnya. Nah, kita nanti kan beri nama kuisnya, misal kuis pertemuan 2. Kemudian kita bisa kategorikan berdasarkan subjeknya. Misalkan ini adalah pelajaran tentang sejarah atau tentang matematika dan lain sebagainya. Mungkin di sini saya masuk ke
Ya, other atau religious studies juga bisa. Misalkan other, kemudian di next. Nah, kita pilih bentuk kuisnya atau apakah multiple choice itu pilihan ganda, textbook itu ya centang-centang, nah ini banyak ada field blank itu ngisi titik-titik, polling dan lain sebagainya. Biasanya paling mudah digunakan itu kalau ketika memilih pilihan ganda. Saya yang sering pakai saya pilihan ganda. Di sini saya menuliskan pertanyaannya. Pertanyaan berapa jumlah Asmaul Husna gitu. Nah, opsi pilihan pertama kita isi berapa? Misalkan ada 11, kemudian ada 55, kemudian ada 77, kemudian yang terakhir adalah 99. Nanti pilihan jawaban yang tepat kita beri tanda centang. Nanti kita teruskan sampai sebanyak apa pertanyaan. Kalau tambah pertanyaan biasanya tinggal di save dulu, kita save pertanyaan satu selesai, kemudian kita tambah pertanyaan, kita tambah new question. Nah, bentuknya apa? Kita tambahkan sampai sebanyak pertanyaan apa yang akan kita buat gitu. Kalau misalkan pakai yang lain, misalkan pakai textbook di sini, misalkan untuk pertanyaan yang bisa memilih beberapa pertanyaan, beberapa jawaban dalam satu pertanyaan. Misalkan kalau misalkan benda yang dapat digunakan untuk bersuci, ya misalkan ada air, kemudian ada kemudian ada misalkan tepung, nah di sini kita pilih misalkan 2 yang benar gitu, kita pilih ini yang kita tandai adalah jawaban yang benar, kemudian kita save. Nah, nanti tinggal sebanyak apapun pertanyaan yang kita buat, kalau sudah selesai semua jumlah pertanyaannya, baru selesai di sini, selesai kita pilih dan kemudian kita bisa membuat gambarnya, ikonnya atau link, misalkan gambarnya dibuat kalau temanya tentang makanan halal dan haram, gambarnya dibuat gambar makanan gitu bisa. Kemudian di sini saya kosongin aja, nanti kalau ditambahkan juga bisa, bahasanya bisa kita pilih bahasa Inggris atau bahasa pilihan apapun. Indonesia ya, oke, ini bahasa Indonesia. Kemudian grade-nya ini untuk kelas berapa gitu. Bahkan di sini pun grade untuk university ada, artinya di sini kuis ini bisa dipakai untuk tingkat universitas gitu, artinya tidak terlalu kekanak-kanakan atau tidak terlalu kekecilan gitu lah untuk mahasiswa. Kemudian kita bisa setting apakah kuis ini bisa dilihat oleh semua orang atau hanya tertentu aja. Saya biasanya bisa saya perlihatkan untuk semua orang, barangkali ada yang mau pakai kuis saya, itu dipersilahkan. Kemudian saya save. Nah, kalau sudah di save kan sudah masuk ke beranda kita nih, beranda kuis. Nanti kalau mau mulai tinggal di start live quiz. Mungkin saya contohkan yang sudah saya buat yang pertanyaannya agak banyak nih. Ini saya buat di materi Toharoh ini untuk pesantrenisasi di mahasiswa UI. Sama tadi endingnya kan sudah sama-sama kita simpan, sudah siap untuk di live quiznya. Tinggal kita klik, kemudian kita pilih klasik untuk permainannya seperti biasa. Kemudian tinggal kita continue. Jadi di sini ada 13 pertanyaan yang saya buat. Temanya Toharoh jilid 2 gitu kan, ada Toharoh jilid 1. Kemudian kita pilih continue. Nah, di sini ada instruksi yang perlu diikuti oleh mahasiswa atau oleh siswa. Jadi siswa atau mahasiswa saya minta untuk login masuk ke browsernya masing-masing, bisa lewat HP atau bisa lewat laptop. Kalau Bapak dan Ibu mau coba, itu masuk ke browser, kemudian klik join myquiz.com. Nah, itu bisa di browser masukkan itu. Di laptop juga bisa. Buka browser terus
ketikkan joinmyquiz.com, kemudian nanti kodenya diisikan gitu untuk mengikuti quiznya. Ya, di situ. Di sini. Pakai Mozilla bisa, pakai Google Chrome bisa, tulis joinmyquiz.com atau telepon juga bisa. Kemudian pakai Z. Ya, Kita bisa selingan Zoom gitu ya? Bisa ya Mas, Google Chrome ya? ini internetnya jangan lupa disambungkan karena ini butuh sambungan internet. Mungkin ketika sudah saya share untuk link joinnya, kemudian kodenya, kemudian bisa saya start. Nah di start, oh belum ada yang masuk nih. Berarti harus punya kodenya ya Mbak ya? Apa Bu? Kita harus punya kodenya, kalau ngambil punya orang harus tahu kodenya ya? Orang lain selain kami nggak bisa ngambil punya jenengan karena nggak punya kode. Nah, ini Bisa ini pakai masih kan kodenya kita mau play akan muncul kodenya. Oh gitu. Jadi kita bisa pakai lintas. Kita mau nyari tema, ini kan apabila ada tema yang sama dimulai. kita pakai. Belum dimulai. Nah, ini yang masuk partisipannya sudah ada 2, ada Mas Adit dan Abi. Nah, biasanya mahasiswa saya minta untuk nulis nama atau nicknya gitu. Oh iya iya. Biasanya kan ini kan sudah apa mahasiswanya di sini. Oke, sudah masuk 3. Coba kita mulai nih. Misalkan partisipannya sudah masuk, kita tunggu berapa 3 menit. Kalau yang Lebih boyong. 3 menit. Kalau kita tunggu sudah nggak ada yang nambah, itu semua avatar. Kemudian saya start. Nah, kalau saya start ini, silakan sini.